Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Kelompok kami terdiri dari 1. Miftah Safira Putri NPM 0179, yang kedua saya Devi Fitria Rahayu NPM 0020. Pengertian monopoli. Monopoli adalah suatu bentuk penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku atau satu kelompok pelaku usaha. Definisi monopoli secara umum adalah apabila ada satu pelaku usaha atau penjual yang ternyata adalah satu-satunya penjual bagi produk barang dan jasa tertentu, dan pada fase tersebut terdapat produk pengganti atau substitusi. Definisi praktik monopoli menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Praktik monopoli adalah suatu usaha pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan/atau pemasaran atas barang dan/atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum. Dalam pasal 17 ayat 1 Undang-Undang Anti Monopoli dikatakan bahwa pelaku usaha dilarang melakukan penguasaan pasar atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan tidak sehat. Sedangkan dalam pasal 17 ayat 2 dikatakan bahwa pelaku usaha patut diduga atau dianggap melakukan penguasaan atas produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 apabila A. Barang dan/atau jasa yang bersangkutan belum ada substitusinya, atau B. Mengakibatkan pelaku usaha lain tidak dapat masuk ke dalam persaingan usaha barang dan/atau jasa yang sama, atau C. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu. Teori-teori hukum anti monopoli dalam sejarah. Dalam hubungan dengan aplikasi dan hukum monopoli merupakan teori yuridis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, teori keseimbangan atau balancing. Yang kedua, teori per se. Yang ketiga, teori rule of reason. Yang keempat, analisis kekuatan pasar atau output analysis. Yang kelima, analisis kekuatan pasar atau market power analysis. Yang keenam, doktrin pembatasan tambahan. Yang ketujuh, rule of reason yang dikembangkan. Yang kedelapan, teori per se modern. Persaingan usaha tidak sehat. Menurut UU Nomor 5 Tahun 1999, persaingan usaha tidak sehat adalah persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha. Asas dan tujuan. Asas dalam menjalankan kegiatan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha dan kepentingan umum. Tujuan yang pertama adalah menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Yang kedua, mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah, dan pelaku usaha kecil. Yang ketiga, mencegah praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha. Yang keempat, terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha. Kegiatan yang dilarang. Yang pertama adalah monopoli, yang kedua monopsoni, yang ketiga penguasaan pasar, yang keempat persekongkolan, yang kelima posisi dominan, yang keenam jabatan rangkap, ketujuh pemilikan saham mayoritas pada beberapa perusahaan sejenis, yang kedelapan penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan. Perjanjian yang dilarang. 1. Oligopoli. 2. Penetapan harga. 3. Pembagian wilayah. 4. Pemboikotan. 5. Kartel. 6. Trust. 7. Oligopsoni.
8. Integrasi vertikal, 9. Perjanjian dengan pihak luar negeri, 10. Perjanjian tertutup. Perjanjian yang dikecualikan. Yang pertama, perjanjian yang berkaitan dengan hak atas kekayaan intelektual, lisensi, paten, merek dagang, hak cipta, dan rahasia dagang. Kedua, perjanjian yang berkaitan dengan warlaba. 3. Perjanjian penetapan standar teknis produk yang menghalangi persaingan. 4. Perjanjian kerjasama penelitian untuk meningkatkan standar hidup masyarakat luas. Kelima, perjanjian internasional yang telah diratifikasi oleh pemerintah. Perbuatan yang dikecualikan. 1. Perbuatan pelaku usaha yang tergolong dalam pelaku usaha. 2. Kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota. Perbuatan dan atau perjanjian yang diperkecualikan. 1. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Perbuatan atau perjanjian yang bertujuan untuk ekspor dan tidak mengganggu kebutuhan atau pasokan dalam negeri. Persekongkolan. Usaha yang diatur dalam Pasal 1-8 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sebagai bentuk kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pelaku usaha lain dengan maksud untuk menguasai pasar bersangkutan bagi kepentingan pelaku usaha yang bersekongkol. 3 bentuk kegiatan persekongkolan yang dilarang Undang-Undang Anti Monopoli yaitu 1. Persekongkolan tender. 2. Persekongkolan untuk memperoleh rahasia perusahaan. 3. Persekongkolan untuk menghambat pasokan produk. Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Penegakan Hukum Persaingan di Indonesia. Peran KPPU dalam penegakan hukum persaingan di Indonesia untuk mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Anti Monopoli dibentuklah sebuah komisi. Pembentukan ini didasarkan pada Pasal 34 Undang-Undang Anti Monopoli yang menginstruksikan bahwa pembentukan susunan organisasi, tugas, dan fungsi komisi ditetapkan melalui keputusan Presiden. Komisi ini kemudian dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 dan diberi nama dengan Komisi Persaingan Usaha atau KPPU. Tugas dan wewenang Komisi Pengawas Persaingan Usaha. 1. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang telah dibuat oleh pelaku usaha. 2. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha atau tindakan pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya. 3. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi. 4. Menerima laporan dari masyarakat dan dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan tindakan pelaku usaha yang mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 6. Melakukan penyidikan atau pemeriksaan terhadap dugaan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. 5. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan. Jadi, KPPU berwenang dalam melakukan penelitian dan penyelidikan. Akhirnya memutuskan apakah pelaku usaha tersebut telah melanggar Undang-Undang Anti Monopoli atau tidak. Pelaku usaha yang merasa keberatan terhadap putusan KPPU tersebut diberikan kesempatan selama 14 hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut untuk mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. KPPU merupakan lembaga administratif. Sebagai lembaga administratif, KPPU bertindak untuk kepentingan umum. KPPU berada dengan pengadilan perdata yang menangani hak-hak subjektif perorangan. Oleh karena itu, KPPU harus mementingkan kepentingan umum daripada kepentingan perorangan dalam menangani dugaan pelanggaran hukum anti monopoli. Hal ini sesuai dengan tujuan Undang-Undang Anti Monopoli yang tercantum dalam Pasal 3 huruf A Undang-Undang Anti Monopoli.
menjaga kepentingan umum, dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk mensejahterakan rakyat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.